Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ikhwani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam sebuah keterangan disebutkan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi amaliyah kita sehari-hari menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Dalam hadis tersebut disebutkan dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Ketiga-tiganya dijawab oleh Rasulullah. Dan reaksi dari malaikat Jibril membenarkan dengan mengucapkan shadaqta, benar wahai Rasul. Jamaah Jum'ah yang kami hormati, yang pertama adalah Islam. Dalam perspektif kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah anta'budahu, adalah penghambaan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya menyembah kepada Allah harus dilakukan dengan cara-cara, aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam rukun Islam yang jumlahnya ada 5, semuanya harus kita lakukan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Entah itu sholat, zakat, puasa, haji, termasuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah perwujudan dari kita melaksanakan kewajiban dalam wujud kita sebagai orang yang berislam. Dan Islam ini para jamaah lebih condong kepada a'malul dhawahir, lebih condong pada amal-amal perbuatan lahiriah. Oleh karena itu sekali lagi, amal-amal lahir dalam kaitan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilakukan sesuai aturan-aturan syariat yang berlaku. Salah satu contoh, melaksanakan kewajiban sholat, maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Terlebih dahulu harus bersuci dari hadas. Rukun-rukun sholat harus
dilaksanakan dengan baik. Maka tidak cukup bila mana kita melaksanakan sholat tanpa mengindahkan syarat dan rukunnya. Sholat hanya diletakkan di dalam hati. Dengan alasan tujuan sholat adalah ingat kepada Allah. Maka kalau melakukan sholat hanya ingat kepada Allah, tanpa ada ruku, tanpa ada sujud, maka sholatnya belum dianggap sah. Karena melaksanakan Islam harus sesuai dengan aturan-aturan syariat yang berlaku. Ini banyak kita jumpai dari saudara-saudara kita yang lebih condong kepada kebatinan di dalam melaksanakan sholat. Dianggap cukup sholatnya hanya di dalam hati. Maka ternyata itu belum dianggap cukup. Karena Islam adalah a'malul dhawahir, amal perbuatan anggota lahir. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah iman. Iman adalah tasdiqun bil qalbi. Membenarkan di dalam hati. Dan iman ini adalah bagian a'malul bawatin. Amal-amal qalbiyah. Tidak bisa diwujudkan dengan a'malul dhawahir. Tempatnya ada di dalam hati. Maka belum dianggap cukup orang yang lisannya mengucapkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Rasulullah. Namun dalam hati masih mengingkari atas ucapan iman yang sudah disampaikan. Maka banyak orang-orang yang percaya atas kebenaran Islam. Namun itu hanya diungkapkan secara lisan. Maka mereka pula bukan masuk dalam golongan mukmin, bukan masuk dalam golongan muslim, karena kebenarannya masih sebatas lisan, bukan dibenarkan di dalam hati. Maka kebenaran di dalam hati ini menjadi penting dalam rangka untuk menopang amaliyah lahir kita. Dikala kita melaksanakan sholat, tidak hanya raga kita yang melakukan perbuatan amaliyah ibadah, namun hati kita juga sambung antak sudahu, bahwa ibadah kita, sholat kita tidak ada lain tujuannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal iman Islam yang dua-duanya saling punya keterkaitan. Makanya sekali lagi secara lahiriah a'malul dhawahir dengan tata cara melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian harus disambungkan dengan hati yang namanya iman. Sehingga ibadah apa yang kita lakukan tujuannya hanya satu. Lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi tempatnya adalah di dalam hati. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga disebut dengan ihsan. Ihsan ini juga punya rentetan dengan Islam iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Rasulullah memberi jawaban, anta'budallah ka'annaka tarahu. Hendaknya kamu ibadah, menyembah kepada Allah seolah-olah kalian bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kepada kalian.
Ihsan adalah peningkatan kualitas iman dan Islam kita. Di mana kita berada, kalau kita merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita lakukan tidak ada tujuan lain kecuali semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita melaksanakan sholat tidak ada tendensi apapun, baik bersama jamaah yang lain maupun sholat sendirian. Kita akan berusaha sholat dengan sebaik mungkin karena kita merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah akhirnya kualitas ibadah dengan ihsan akan semakin meningkat karena tujuan ibadah tidak lain Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya kau ya Allah yang aku tuju dan ridhomulah yang aku cari. Ini semua bila mana di dalam diri kita merasa di dalam beribadah kita senantiasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara otomatis kita akan senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari 3 hal, iman, Islam, iman dan ihsan. Ini ada istilah dalam kajian-kajian yang lain disebutkan dengan aspek-aspek lahiriah, disebut juga dengan aspek syariat, aspek-aspek batiniah, disebut juga dengan aspek akidah. Aspek-aspek yang ketiga dalam rangka tahsin disebut dengan aspek atau disiplin ilmu tasawuf. Makanya sebagian ulama menyebutkan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah, maka perpaduan antara syariat dan tasawuf harus bisa dilakukan secara berimbang. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, man tasarra'a bila tasawufin, siapa yang hanya mengamalkan syariat tanpa tasawuf, tanpa iman yang kuat, tanpa ihsan yang baik, faqad tafassaqo, maka dia tergolong orang fasik. Man tasawwafa bila tasarru'in, siapa yang mengamalkan tasawuf tanpa dengan syariat yang baik, faqad tazandaqo, maka dia tergolong orang kafir zindik. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu, Islam, iman, dan ihsan, 3 rangkaian yang ketiga-tiganya harus kita lakukan secara berimbang. Tidak bisa kita ambil satu persatu. Namun dengan memadukan 3 hal ini, kita berharap apa yang kita lakukan tidak ada lain tujuannya adalah Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak. Saya beribadah tidak ada lain tujuannya adalah untuk Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya dicurahkan mahabbah, cinta Allah kepada kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan ketiga-tiganya sehingga kita berhak meraih kebahagiaan hakiki, kebahagiaan sejati fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqalihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullah waf'alul khairati wastanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallahi ila ma ta'akum. Wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu atakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'ala tabi'in wa tabi'in wa rudha anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma sli ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka sunnatu rasulik. Ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai', hadza haluna la yakhfa 'alaik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.